Saat berpuasa, terutama puasa yang melibatkan tidak makan dan minum selama waktu tertentu seperti puasa Ramadan, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun mengalami berbagai perubahan yang bisa bersifat positif jika dilakukan dengan benar. Ini adalah contohnya. 1. Peningkatan proses autofagi. Autofagi adalah proses alami di mana tubuh membersihkan sel-sel rusak dan mendaur ulang komponen yang tidak diperlukan. 2. Pengurangan peradangan. Puasa dapat menurunkan kadar stokin pro-inflamasi dalam tubuh atau zat pemicu peradangan, sehingga membantu sistem imun bekerja lebih efisien dan tidak berlebihan. 3. Peremajaan sel imun. Beberapa studi menunjukkan bahwa puasa berkala dapat merangsang reproduksi sel darah baru yang penting dalam melawan infeksi. 4. Pengendalian gula darah dan lemak. Saat berpuasa, tubuh menggunakan cadangan lemak seperti energi yang dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan kolesterol. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan seperti asupan nutrisi saat sahur dan berbuka. Jika tidak cukup asupan gizi, bisa menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral yang penting bagi kekebalan tubuh seperti vitamin C, D, zinc. Ada dehidrasi, tidak minum cukup air saat puasa dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan yang bisa melemahkan sistem imun dan menyebabkan kelelahan. 3. Kurang tidur. Kualitas tidur yang terganggu selama Ramadan bisa menurunkan efektivitas sistem imun. Tips menjaga sistem imun saat puasa adalah 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka. 2. Minum air cukup minimal 1-5 liter di luar waktu puasa. 3. Cukup tidur dan hindari stres berlebihan. 4. Tetap aktif secara fisik dengan olahraga ringan. Contoh penerapan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Kristen adalah mengasihi sesama tanpa pamrih, mengampuni orang yang bersalah, memberi tanpa mengeluh, menjaga perkataan dan sikap, mendoakan orang lain, menjalani hidup dalam kerendahan hati, menunjukkan kasih dalam keluarga. Semua tindakan ini adalah refleksi dari kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Kasih dalam kehidupan Kristen bukan hanya emosi, tetapi tindakan nyata yang membawa damai, pengharapan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Wujud kasih kepada sesama. Dalam ajaran Kristen, kasih kepada sesama tidak memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Dengan berbagai takjil, umat Kristen meneladani ajaran Yesus untuk mengasihi semua orang, yaitu dalam Lukas 10 ayat 25-37. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Selanjutnya, ada yang menunjukkan empati dan kebersamaan. Saat umat Muslim berpuasa, umat Kristen yang membagikan takjil menunjukkan empati terhadap ibadah dan pengorbanan mereka. Ini menjadi bentuk solidaritas sosial dan spiritual yang mempererat hubungan lintas iman. Nah, selanjutnya ada memperkuat persaudaraan kebangsaan. Di Indonesia yang majemuk, tindakan ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk umat Kristen, berperan aktif dalam menciptakan suasana damai, aman, dan penuh hormat di tengah keberagaman agama. Yang terakhir, ada membangun dialog dan pengertian. Berbagi takjil bisa membuka ruang dialog dan pengertian antar umat beragama, mematahkan prasangka, dan membangun hubungan yang lebih erat berdasarkan saling hormat dan saling belajar.
Nah, dalam pembelajaran PPKN, berbagi takjil oleh umat Kristen kepada umat Muslim saat bulan Ramadan adalah contoh konkret dari toleransi antar umat beragama yang mencerminkan kasih dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjut ada penjelasan dan makna mendalam dari tindakan ini dalam konteks Kristen. Dalam pembelajaran PJOK, aktivitas berbagi takjil ini memiliki dampak psikologis yang mendalam, baik bagi pemberi maupun penerima. Bagi umat Kristen, kegiatan ini menjadi sarana untuk mengamalkan ajaran kasih dan empati tanpa memandang perbedaan agama. Dalam ajaran Kristen, kasih adalah inti dari seluruh kehidupan iman. Yesus sendiri merangkum seluruh hukum Taurat dan para nabi dalam 2 perintah utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Melalui tindakan sederhana seperti berbagi takjil, umat Kristiani dan Muslim dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan mempererat tali persaudaraan dalam beragama. Ini adalah contoh nyata dari penerapan nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih, empati, dan toleransi. Nah, dalam pengeluaran aku membuat dadar gulung, aku membeli bahan utama seperti tepung terigu sekitar 12.000, kelapa parut 15.000, gula merah 25.000, pewarna makanan 9.000, vanili bubuk 4.000, tepung maizena 17.000, minyak goreng 18.000, kemasan plastik 8.000. Nah, dalam pembelajaran kimia, dalam pembuatan takjil khas Indonesia ini, seperti dadar gulung dan kolak, penggunaan bahan kimia sintesis seringkali ditemukan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, zat kimia berbahaya dalam takjil itu ada apa aja sih? Yang pertama, formalin. Nah, sebagai pengawet untuk memperpanjang daya simpan makanan. Ada juga dampak kesehatannya. Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, gangguan pencernaan, dan berisiko kanker jika terpapar dalam jangka terpanjang. Nah, yang kedua, boraks atau natrium tetraborat digunakan untuk membuat makanan kenyal dan tahan lama. Dampak kesehatannya ada juga, dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan. Nah, selanjutnya dari pengeluaran aku yaitu membuat kolak umbi dan singkong. Nah, aku beli singkongnya itu seharga 25.000. Terus ubi jalarnya 60.000, kelapa parutnya 45.000, gula merahnya 30.000, santan kelapanya 89.000, pewarna makanannya 9.000, vanila bubuknya 4.000, daun pandannya 15.000, kemasan plastiknya 15.000. Vitamin B. Penggunaannya pewarna sintesis yang digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Itu mengandung senyawa berbahaya yang dapat mengikat protein, lemak, dan DNA dalam tubuh serta bersifat karsinogenik. Ditemukan pada cendol dan es sirup yang dijadikan takjil. Sekian tugas mandiri dari kami. Terima kasih. Pas.